Shalom, selamat petang Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali di dalam kalam online GKI Marta Direja Purwokerto. Hari ini Jumat 9 Mei 2025. Dan di dalam kalam online ini kita diajak untuk bersama-sama merenungkan tema Jagalah Hatimu, didasari dari kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Nah, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita, mari kita datang di dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, hati kami bersukacita jikalau pada saat ini kami kembali bersekutu di dalam acara kalam online GKI Marta Direja. Dan sebentar lagi kami akan membaca bagian firman Tuhan dan akan merenungkan tentang berita firman Tuhan yang akan boleh mengajak kami semua merenungkan tentang menjaga hati. Tolonglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus supaya kami semua baik muda maupun tua, baik kami yang memiliki pendidikan yang terbatas dan segala keterbatasan kami semua dimampukan untuk mendengar dan mengerti akan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ, kami semua mampu melakukannya oleh karena pertolongan Roh Kudus. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, lihatlah gambar ini. Gambar hati dipegang tangan. Ya. Jagalah hatimu. Amsal pasal 4 ayat 23. Bagaimana bunyi Amsal 4 ayat 23 ini? Mari kita simak bersama-sama dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Amsal pasal 4 ayat 23 ini sungguh indah sekali. Mengajar kita semua, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita menyadari bahwa hidup ini seperti sungai? Saya percaya Bapak Ibu pasti pernah melihat sungai. Entah itu melalui gambar seperti saat ini, atau mungkin di dalam tayangan video di televisi atau di film, atau bahkan mengalami sendiri ketika Bapak Ibu bermain ke sungai bersama dengan teman-teman atau mungkin anggota keluarga. Nah, pernahkah kita menyadari bahwa hidup ini seperti sungai? Maksudnya apa, Pak? Ketika kita melihat sungai yang mengalir itu, tentu kita tahu bahwa aliran sungai itu mengalir dari hulu ke hilir. Dari sumber mata air itu dan kemudian pasti akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ya. Nah, di sini kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa sungai yang mengalir itu seperti kehidupan kita. Seperti sungai yang mengalir dari mata air, maka seluruh sikap kita, seluruh ucapan kita, dan bahkan seluruh keputusan hidup kita berasal dari satu tempat, yaitu yang namanya hati. Dan kita semua memiliki hati, dan disitulah segala sesuatu mengalir. Dari hati segala sesuatu berasal, entah itu sikap, ucapan, pemikiran, perbuatan, dan itu mengalir dari hati. Dan berbicara tentang hati, Bapak Ibu Saudara, hati di dalam Alkitab bukan cuma sekedar tempat perasaan, bukan, tetapi pusat seluruh kehidupan batin kita. Pemikiran, kehendak, niat, disitulah terdapat di dalam hati.
Dan Amsal 4 ayat 23 ini mengupasnya dan menjadi bahan perenungan untuk kita. Namun sebelumnya izinkanlah saya menceritakan terlebih dahulu mengenai latar belakang dari kitab Amsal 4 ini. Kitab Amsal pasal 4 merupakan nasihat seorang ayah kepada anaknya untuk mencari hikmat. Dan ayah itu mendesak anaknya untuk menjaga hati. Karena kita tahu bahwa kehidupan yang penuh dengan hikmat, kehidupan yang penuh dengan takut akan Tuhan, dan kebenaran itu berawal semuanya dari dalam. Bukan dari luar, tetapi dari dalam. Dan hikmat bukan sekedar mengenai tentang tahu aturan. Tidak. Tetapi bersumber dari hati yang terarah kepada Allah. Sehingga kemudian lahirlah, muncullah, ditulislah ayat dari Amsal pasal 4 ini, khususnya ayat 23 yang menjadi perenungan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mana buktinya? Ketika kita berbicara tentang hati yang perlu dijaga. Mari kita lihat frasa dan makna apa yang tertulis di dalam Amsal 4 ayat 23 ini. Sehingga kita bisa mempertanyakan, mengapa sih hati itu perlu dijaga? Kenapa tidak dibiarkan saja? Tetapi kenapa hati itu perlu dijaga? Karena kita tahu bahwa hati adalah pusat dari kendali hidup kita. Apa yang masuk ke dalam hati akan mempengaruhi apa yang akan keluar. Sehingga kalau hati kita dipenuhi dengan iri hati kita dipenuhi dengan kebencian atau kesombongan, maka tindakan dan ucapan kita akan menjadi rusak. Itu yang akan keluar. Namun sebaliknya, kalau hati kita dipenuhi dengan kasih, hati kita dipenuhi dengan pengampunan, dan bahkan hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan, percayalah kehidupan kita justru akan memancarkan kebaikan. Dan itu merupakan kebalikan dari yang sebelumnya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari Amsal 4 ayat 23 ini. Tadi di dalam bacaan kita dikatakan, jagalah hatimu. Dalam bahasa Ibrani, leb yang diterjemahkan dengan hati, ini bukan hanya menunjuk berkaitan dengan perasaan saja. Karena seringkali kalau kita bicara soal hati ya, kita ngomongnya hanya terkait dengan perasaan ya, baper itu ya, bawa perasaan ya. Tetapi dalam bahasa Ibrani bukan hanya sekedar menunjuk perasaan, tetapi pusat dari pikiran, pusat dari kehendak, pusat dari motivasi, niat, dan bahkan pusat dari keputusan kita ketika kita mengambilnya, dan itu semua berasal dari hati. Sehingga di zaman Alkitab, hati adalah pusat kehidupan batin. Sehingga selama ini, ketika kita salah mengartikan bahwa hati ini hanya berkaitan dengan perasaan, itu keliru. Karena ternyata hati adalah pusat kehidupan batin kita. Dan kita perlu menjaganya. Dan jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Ini bisa diterjemahkan juga dengan arti di atas segala yang patut dijaga. Ya. Artinya, hal yang paling utama untuk diperhatikan lebih dari sekedar menjaga harta atau kedudukan atau jabatan kita. Jadi, jagalah hati melebihi dari apa yang kita jagai terkait dengan harta, kedudukan, dan jabatan. Bukankah kalau kita memiliki itu semua, kita akan menjaganya?
Tidak mungkin kita tidak menjaga terkait dengan harta kekayaan yang kita miliki. Uang kita akan kita simpan di bank, akan kita simpan di brankas, akan kita simpan dalam bentuk investasi dan sebagainya. Dijaga supaya kita tidak kehilangan harta itu. Kedudukan jabatan juga akan kita jaga dengan integritas kita. Bagaimana kita melakukan tugas dengan baik, tugas dengan jujur, ya, tugas dengan sangat bijaksana dan sebagainya. Tetapi menjaga hati jauh melebihi dari hal-hal itu dan kita perlu melakukannya. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Hati adalah sumber aliran kehidupan. Seperti mata air yang mempengaruhi seluruh aliran sungai. Apa yang keluar dari hati akan membentuk tindakan, akan membentuk kata-kata, perkataan kita. Dan akhirnya akan membentuk jalan hidup kita. Mana jalan yang akan kita lalui? Apakah jalan kita tetap lurus sesuai dengan firman Tuhan? Atau justru jalan kita ini sesat? Jalan kita ini berbelok. Tidak mengikuti firman Tuhan. Mengikuti jalan hidup kita sendiri, yaitu hati yang busuk, hati yang kita tidak jagai dengan sungguh-sungguh, yang pada akhirnya membawa hidup kita penuh dengan persoalan, penderitaan oleh karena kesalahan kita sendiri. Nah, untuk itu mari kita belajar berkaitan dengan menjaga hati ini. Bagaimana cara kita menjaga hati, Pak? Kalau kami sudah tahu ternyata hati itu adalah merupakan pusat dari kehidupan batin kita. Bagaimana supaya hati kita tetap terarah kepada Tuhan. Supaya hidup kami semua ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dengan apa yang kami katakan, dengan apa yang kami lakukan, dengan apa yang kami pikirkan. Sehingga semuanya itu selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Ada 4 hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita terkait dengan cara menjaga hati. Yang pertama adalah menyaring apa yang masuk. Apa yang perlu disaring? Tentu saja apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita pikirkan itu perlu disaring. Dan mata kita adalah hal yang pertama yang patut kita waspadai. Dengan mata kita dapat melihat hal-hal di sekitar kita. Entah itu hal yang baik atau hal yang buruk. Sehingga kita perlu menyaring hal-hal apa yang seharusnya kita lihat. Tidak cuma berhenti sampai di situ. Ternyata ketika kita punya 2 telinga, kita pun perlu menyaring apa yang perlu kita dengar. Omongan-omongan yang masuk ke dalam gendang telinga kita perlu kita saring. Apakah perkataan-perkataan itu adalah perkataan-perkataan yang menyenangkan hati Tuhan, yang akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan? Ataukah perkataan-perkataan itu adalah perkataan gosip, perkataan gibah, perkataan yang menjatuhkan orang lain, sehingga membuat pemikiran kita menjadi rusak ketika kita tidak menyaringnya? Padahal hal itu belum tentu benar. Tetapi justru pemikiran kita sudah terkontaminasi, tercemar dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, yang kotor, yang buruk itu, yang justru mempengaruhi pemikiran kita. Jadi yang pertama, yuk kita sama-sama menyaring apa yang masuk, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita pikirkan. Dan yang kedua, cara menjaga hati adalah dengan cara mengisi hati dengan firman Tuhan. Kenapa mengisi hati dengan firman Tuhan? Supaya hati kita semua punya dasar yang kuat. Ketika hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan, kita akan terus merenungkan firman itu siang dan malam. Sehingga ketika kita akan
berkata-kata, melakukan sesuatu, kita akan menimbang-nimbang apakah ini sesuai dengan firman Tuhan ataukah belum. Jangan-jangan apa yang kami katakan dan kami lakukan serta kami pikirkan ini tidak selaras dengan firman Tuhan. Sehingga kita punya hati dengan dasar yang kuat, yang tidak mudah digoyahkan dengan apa yang kita lihat dan dengar. Sehingga kita semua sungguh-sungguh berjalan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ambillah waktu saat teduh pribadi di dalam hidupmu, dalam keluargamu, dengan persekutuan keluargamu. Terus aktif mengikuti persekutuan di mana kita semua saat ini berjemaat, khususnya Bapak Ibu yang berjemaat di GKI Marta Dirija Purwokerto. Datanglah, hadirlah, bersama-sama kita bersekutu, terus merenungkan firman itu siang dan malam. Terus mengisi hati kita dengan firman Tuhan, sehingga hati kita sungguh-sungguh tidak tercemar, tidak terkotori oleh hal-hal yang tidak benar yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, bagaimana cara menjaga hati? Yaitu berdoa agar Roh Kudus memimpin. Karena kita tahu, hanya Tuhan yang bisa menyelidiki hati terdalam kita. Sehingga kita perlu berdoa kepada Roh Penolong, Roh Penghibur, Roh Kudus, supaya memimpin hidup kita. Hanya dengan mengandalkan kedagingan kita, kemanusiawian kita, kita nggak akan sanggup, kita nggak akan pernah bisa. Hanya melalui pertolongan Roh Kudus. Dan ketika kita memintanya di dalam doa, kita percaya di dalam iman, Tuhan yang menyelidiki hati kita yang terdalam akan menuntun langkah hidup kita, supaya kita dapat menjaga hati. Tidak serong, tidak belak-beluk. Hati kita lurus sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu berdoalah setiap waktu dalam hidupmu. Karena hidup ini adalah perjumpaan dengan banyak hal yang akan membawa kita kepada kesesatan. Tanpa doa, tanpa permohonan kepada Roh Kudus untuk memimpin, kita akan jatuh, kita akan gagal, kita tidak akan bisa. Dan hal yang keempat dan terakhir yang bisa kita lakukan untuk menjaga hati kita adalah berkomunitas dengan orang bijak. Karena apa? Karena pergaulan itu mempengaruhi hati. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak bijaksana, bisa saja kita terseret arus ketika kita tidak memiliki iman yang kuat terlebih dahulu. Untuk itu, jangan kita jemu-jemu untuk berkomunitas, bersekutu dengan orang bijak, bersekutu dengan orang beriman, orang yang boleh mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, dan melalui pertolongan Roh Kudus kita semua dimampukan untuk terus menjaga hati. Untuk itu ikutilah setiap kegiatan bergereja. Kita bertemu dengan saudara seiman kita, anggota keluarga kerajaan Allah yang siap mendukung, mengokohkan, menguatkan, bahkan menghibur kita ketika kita sedang berduka. Kita membutuhkan orang-orang semacam itu. Membutuhkan saudara seiman kita di dalam komunitas iman kita. Jadi jangan pernah mundur dari persekutuan-persekutuan kita. Kita meninggalkan persekutuan dan sendirian. Jangan. Tetapi yuk kita tetap aktif. Datang ke gereja. Datang bersekutu bersama dengan saudara seiman kita. Karena disitulah kita bisa menguatkan satu dengan yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, melalui 4 cara itu setidaknya kita mampu untuk menjaga hati. Karena Roh Kudus yang akan menolong kita ketika kita mau melakukannya. Ibarat hati kita itu adalah sumur tua. Ada cerita mengenai petani yang memiliki sebuah sumur tua. Air di sumur itu dulunya bersih dan segar, seperti hati kita yang bersih dan segar. Tetapi suatu hari sumur itu mulai berbau busuk.
Dan petani ini mencoba untuk memperbaiki embernya. Karena petani ini berpikir mungkin tali timba yang menyebabkan sumur itu berbau airnya. Atau bahkan membersihkan batu-batu di sekitar, atau bahkan mengganti timba yang terbuat dari kayu itu. Karena mungkin sudah terlalu lama dan membuat air di sumur itu menjadi bau. Tetapi setelah segala sesuatunya dilakukan, ternyata tetap air sumur itu berbau. Baunya tidak hilang dan bahkan semakin menyengat. Sehingga akhirnya petani ini memutuskan untuk turun memasuki lubang sumur itu. Dan apa yang terjadi setelah ia sampai ke dasar? Ditemukanlah bangkai tikus yang sudah membusuk. Dan ternyata sumber dari bau itu adalah bukan dari luar, tetapi dari dalam sumur itu, karena ada bangkai tikus. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian juga hati kita. Kadang kita sibuk memperbaiki penampilan luar, berbicara hal-hal yang manis, tersenyum dengan ramah, beribadah dengan rutin. Dan itu tentunya tidak salah. Tetapi ketika itu hanya sekedar topeng kita, maka hati-hati. Kalau hati kita di dalam masih menyimpan dosa atau kepahitan, kehidupan rohani kita tetap akan berbau busuk karena kita tidak menjaga hati. Dan semuanya itu hanyalah topeng belaka. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali belajar untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita dengan 4 cara untuk kita menjaga hati supaya sungguh-sungguh kehidupan kita memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada petang hari ini. Kami mau Tuhan untuk menjaga hati kami tetap bersih dan segar yang selalu dipenuhi dengan sabda firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu itulah yang akan membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Kami sebagai anak-anak-Mu siap untuk melakukannya mulai detik ini, yaitu menjaga hati kami dari hal-hal yang busuk dan kotor, dan itu kami mulai dari dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, jikalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada komentar tentang apa yang telah saya sampaikan ini, silahkan tuliskan di kolom komentar channel YouTube GKI Marta Dirija Purwokerto. Dan sampai berjumpa kembali di acara Kalam Online GKI Marta Dirija berikutnya dengan topik-topik yang menarik lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.